ketemu lagi dengan saya Natalia Sunaidi. Nah, hari ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak siapa? Saya Ayu, Bu. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu karena kisah hidupnya wah keren banget untuk kita dengerin. Nah, boleh diceritain Mbak Ayu kan kita kenalan dengan Mbak Ayu itu ikut training hipnoterapi. Emang ada kisah apa di balik semua ini? Wah. Aduh Bu Nat, kalau diminta cerita tentang kenapa ada di balik ini itu ceritanya panjang banget Bu Nat. Jadi saya dulu itu pernah mengalami depresi. Depresinya itu sampai saya melakukan tindakan self harm, menyakiti diri sendiri. Oh, seperti apa itu self harm-nya? Jadi teman-teman tahu supaya kan kalau saya juga begitu, I can get help gitu. Jadi kalau saya merasakan suatu emosi, misalnya saya marah sama seseorang atau saya sedih yang berlebihan gitu ya, kayak sedih banget gitu. Biasanya ini ada tembok, saya jedot-jedotin kepala ke tembok. Kalau enggak, saya pukul-pukulin diri saya sendiri sampai sekuat tenaga. Sampai lebam biasanya. Kan sakit itu? Sakit, tapi udah rasa sakit itu sampai nggak berasa. Jadi ketika misalkan jedotin pala itu ke tembok, kan deg gitu kan sakit. Kita aja kejedot aja kan sakit. Nah, kamu waktu itu rasanya gimana? Waktu jedotin pala kamu ke tembok? Bener-bener di luar kesadaran, Bu. Saya bener-bener nggak sadar waktu itu. Jadi rasanya udah begitu pengen jedotin aja. Benjol dong? Habisnya iya benjol, sakit. Cuma pada waktu kumat pada waktu kumat itu ya benar-benar nggak kerasa. Gitu. Oke, berarti kan terus jedotin pala, terus mungkin pukulin diri sendiri ya? Nah, itu berapa lama lakukan itu? Itu parah-parahnya itu 3 tahun. Jadi mungkin sekitar tahun 2014 sampai 2016. Oke. Nah, pada saat kamu jedotin pala itu, terus kan suddenly kan kamu bilang kan itu kan nggak sadar. Terus sadarnya berapa jam? Atau berapa lama gitu? Sadarnya ketika emosi itu sudah mulai surut. Misalnya saya tinggal tidur, saya mulai agak lupa ini emosinya kenapa, itu biasanya aduh kok rasanya baru kerasa sakit, kok sakit ya. Habis itu baru saya obatin, saya pakai salep kayak gitu. Nah, pada saat itu kan berasa sakit dong. Terus ada rasa apa nggak? Nyesel atau apa? Nyesel, cuma kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu, karena ya gimana, pengennya kayak gitu. Jadi udah nggak sadar, bener-bener nggak sadar. Gitu. Oh, jadi merasa itu udah biasa aja gitu? Udah biasa aja. Nah, terus abis luka-luka ya udah biarin aja luka-luka gitu? Iya, waktu itu. Sampai akhirnya saya merasa ada yang nggak beres sama diri saya. Nah, di momen itu taunya sadar-sadarnya nggak beres itu karena apa? Ada orang yang bilang ketika saya misal cerita sama ibu, misalnya ini ada temen nih, saya cerita sama dia, kamu nggak bisa kayak gitu sendiri, sama diri kamu sendiri, kamu nggak bisa kayak gitu. Kamu harus cari pertolongan sama seseorang, siapapun yang kamu percaya, kamu harus get help gitu loh. Jangan diem aja. Nah, sejak saat itu saya belajar yang namanya self healing, Bu, waktu itu. Nah, ternyata dari perjalanan itu saya menemukan bahwa trauma saya itu sudah bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis sejak saya ada di kandungan ibu saya. Jadi dulu itu pada awalnya ketika ibu saya hamil saya nih, saya masih ada di dalam perut ibu saya tuh mengalami kebencian, kemarahan, dan kesedihan yang luar biasa hebat sama bapak saya. Sehingga ketika saya lahir mungkin dia mengalami emosi yang nggak tahu lah kayak apa, sehingga saya lahir, saya besar, itu saya sama sekali nggak mau dipegang sama bapak. Padahal kita tinggal satu rumah, semuanya biasa, tapi saya nggak mau sama sekali dipegang sama bapak. Terus saya ingat waktu itu saya sekolah TK, normalnya anak TK kan dijemput orang tuanya seneng ya, dijemput ayahnya, ibunya itu seneng. Nah, saya nggak mau kalau dijemput sama bapak. Jadi kalau bapak yang jemput ke sekolah, saya suruh dia pulang, saya mau jemput sama orang lain. Walaupun yang jemput itu kayak pegawai toko, itu saya lebih suka dijemput sama pegawai toko daripada sama bapak saya sendiri. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah itu saya SMP, SMA, kemudian orang tua ini bercerai, Bu. Bapak sama ibu. Orang tua kamu bercerai? Iya, bapak sama ibu saya bercerai karena mereka kan sering cekcok, sering adu mulut, sering mengalami apa ya? Ketidakcocokan dalam rumah tangga itu setiap hari saya saksikan. Itu tiap hari banget saya lihat mereka cekcok dan rasanya
berat loh jadi anak kayak gitu, Bu. Yes, Sangat-sangat betul banget. berat. Nah, akhirnya mereka bercerai ketika saya SMA. Kemudian setelah lulus SMA itu saya terpaksa harus menikah, Bu. Karena saya hamil, kemudian saya menikah. Dan setelah menikah, itu juga pernikahan itu tidak berjalan dengan baik. Karena ternyata pernikahan itu adalah pelampiasan saya untuk mencari pengganti sosok bapak. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya juga rentetan panjang kasus trauma saya dari lahir gitu. Sampai akhirnya kemudian hidup saya ini juga dikontrol 100%, saya bilang. Saya bahkan kayak nggak punya hak untuk terhadap diri saya sendiri karena ibu saya itu sangat mengontrol semua kehidupan saya. Jadi saya nggak bisa menentukan hidup saya ini saya pengen apa, saya nggak punya kuasa untuk menentukan itu. Walaupun kamu sudah nikah ya waktu itu ya? Iya, walaupun saya sudah menikah sekalipun, semuanya dikontrol sama ibu. Bahkan waktu itu ibu juga sempat bilang kalau saya tidak pantas, saya belum pantas untuk punya anak, gitu. Jadi saya dianggap tidak bisa membesarkan anak saya sendiri, gitu. Sampai hari ini. Berarti self harm kamu itu begitu kamu sadar itu nggak benar, itu langsung berhenti begitu aja atau kamu lakukan apa sampai itu bisa gone gitu? Pada waktu itu saya belajar itu sangat-sangat lama, Bu. Saya belajar beberapa teknik, salah satunya ada meditasi, ada journaling. Saya belum kenal hipno waktu itu. Terus setelah itu ketika saya mencoba kembali terkoneksi sama diri saya, akhirnya saya memutuskan satu hal pertama yang saya lakukan dalam hidup saya, keputusan pertama dalam hidup saya itu saya ingin bercerai. Itu adalah satu keputusan yang ingin saya lakukan dalam hidup saya, dan saya lakukan itu, dan sejak saat itu hidup saya membaik. Dan sejak ayah saya bercerai dengan ibu, saya lost contact sama bapak gitu ya. Terus saya mengalami kebencian yang luar biasa sama bapak. Tapi melalui perceraian itu saya jadi kayak dikasih Tuhan kasih lihat ke saya bahwa yang namanya orang menikah, terkadang kita dihadapkan sama orang-orang yang salah. Belum tentu orang itu cocok sama kita. Dan melalui perceraian saya bisa melihat problem yang dialami ayah sama ibu saya. Sehingga saat itu saya putuskan untuk kembali cari bapak saya. Dan akhirnya ketemu. Gitu. Tapi ketemu pun tidak bisa kembali seperti hubungan ayah anak seperti umumnya, nggak bisa. Tapi kita bisa kembali berkomunikasi, kita kembali berhubungan, dan itu sudah sangat luar biasa kalau buat saya kayak gitu. Artinya kamu berdamai lah ya dengan kebencian masa lalu, dalam hal ini adalah kebencian dengan bapak. Iya, tapi sampai situ saya juga belum merasa sembuh, Bu. Saya belum merasa sembuh, saya masih mencari kayak ini masih ada sampah batin yang ada di batin saya gitu kan. Sampai akhirnya kan sesi hipnonya Kintari waktu itu saya dapat kenal dia di IG. Kintari itu hipnoterapis ya? Iya, dulu Kintari juga belajar hipnoterapi sama Bunat juga. Dia lulusan kita juga. Terus saya dihipno sama Bunat, saya bilang sama Kintari waktu itu, saya pengen menjalani hidup ini selalu terhubung dengan kesadaran tertinggi saya. Maksudnya saya pengen melepaskan beban-beban saya dengan ibu, dengan bapak, saya pengen lepas semua. Nah, sejak saat itu hidup saya itu lebih let go gitu, Bu. Berarti waktu itu di terapi sama Kintari, itu kamu ternyata masuki momen apa? Masa kecil, masa janin. Oh, kamu tahu tentang masa janin itu bermasalah dari hipnoterapi itu? Iya. Oke. Jadi di situ yang belum beres ternyata. Nah, setelah hipnoterapi itu, perubahan apa yang kamu rasakan? Dari sesi hipno itu, Bu, saya sebenarnya sih sama ibu kita sudah nggak sering berantem lagi, nggak. Cuma saya lebih bisa ngerem. Saya sudah lebih bisa ngerem. Saya merasa mendapat kayak pertanda dari semesta gitu ya, insight bahwa saya harus belajar hipno gitu. Karena kan saya
Saya punya kelas juga Bu di akun saya @ayuangling. Saya ngajarin teman-teman gimana cara self healing, gimana cara mereka bisa menghealing dirinya sendiri. Karena kan self healing itu kan sebenarnya kemampuan alami kita sebagai manusia kan. Cuma terkadang kita bingung aksesnya gimana gitu kan. Nah, melalui kelas saya itu saya buka private nih Bu, ceritanya. Cuma di private itu kadang klien datang ke saya, kayaknya saya kurang puas nih kalau cuma bertukar cerita, kita kasih solusi, kasih pendapat gitu. Menurut saya kurang bisa mengobati akar permasalahan si klien. Nah, saya berpikir bahwa ini saya harus punya tools. Saya harus punya tools untuk bisa membantu lebih banyak orang gitu. Karena saya yakin banyak sekali teman-teman di luar sana yang punya masalah kayak saya gitu. Dan berangkat dari situ saya tanya sama Kintari kan. Kintari langsung sebut nama belajar aja sama Bu Natalia Sunaidi gitu. Saya nggak pikir panjang, saya hubungi asistennya Bu Nat waktu itu, Mbak Apri. Mbak Apri, saya mau daftar sesi level 1 sama level 2. Terus waktu self harm sudah stop, kamu tidak berpindah ke yang lain kan? Karena gini, kalau orang-orang biasanya, misalkan contoh ya, orang kecanduan rokok, ya kan, dia bisa aja stop kecanduan rokok itu mungkin karena dia ngelihat, wih ada temennya sakit paru-paru parah banget, akhirnya dia sadar, dia berhenti kecanduan rokok. Tapi biasanya dia bukannya berhenti kecanduannya loh, dia pindah. Makanya ada yang bilang, kalau lu berhenti ngerokok, lu pasti gendut. Nah, bukan soal lu berhenti ngerokok pasti gendut karena ganti ke nafsu makan berlebih. Sebenarnya itu adalah jenis kecanduan yang berpindah. Nah, seseorang yang tidak diterapi, seseorang yang kecanduan dan tidak diterapi itu biasanya membuat kecanduan satu berhenti, dia akan pindah ke kecanduan lain. Dalam hal ini rokoknya berhenti, tapi dia bisa jadi kecanduan makan. Itu yang menjadi momok banget kalau berhenti ngerokok, takut orang pada gendut. Sebenarnya bukan itunya. Nah, seseorang bisa kecanduan atau self harm, kecanduan itu biasanya ada isu di alam bawah sadarnya. Ada masalah. Sehingga kalau misalkan kita nggak terapi tentang masalah itu, dia hanya akan berpindah. Nah, waktu kamu sudah berhenti self harm, itu kamu stop di sana yang artinya sudah tersembuhkan atau berpindah? Pindah Bu, kemakan bener kata Bu Nat. Jadi berat badan saya tuh jadi sekitar 65 kilo waktu itu. Jadi kalau sekarang berapa? Ini kan langsing ya, Ayu langsing. Sekarang langsing jadi 52 kilo. Wow, oke. Nah, berarti waktu itu dari self harm, terus kamu berhenti karena sakit kali gitu ya? Iya. Terus pindah ke nafsu makan? Iya. Jadi masalah saya itu ternyata bukan di mental aja Bu. Jadi saya dulu juga pernah kena tumor payudara dan sudah dioperasi, sudah diangkat. Kemudian berlanjut ke sakit vertigo yang parah. Jadi kalau vertigonya kumat tuh langsung lari ke UGD. Jadi udah langganan banget sama dokter UGD. Terus selain itu saya punya imbalance hormon dan PCOS. Nah, ini semuanya kaitannya hormonal ternyata. Dan relate banget sama kesehatan batin saya. Yes. Dan baru saya tahu belakangan. Nah, lalu setelah di hipnoterapi, lalu udah masuk ke masa janin, nah itu efeknya ke kamu itu apa? Efeknya bisa let go, terutama setelah kemarin saya ikut sesi sama Bu Nat ya, waktu kita praktek cerita. Dan ketika terapi selesai, saya balik lagi ke Cilegon waktu itu Bu. Terus saya tambahin self hypno sendiri. Saya sudah bisa self hypno, saya self hypno sendiri, dan ajaibnya setelah itu ibu saya telepon saya, kita bisa ngobrol langsung dengan enak. Sebelumnya before-nya andaikan kamu nggak diterapi itu gimana? Setiap kita ngobrol, setiap saya ngobrol sama ibu, itu selalu ibu ini cari masalah, cari masalah. Walaupun saya ini udah ngerem, udah diem, tapi selalu aja cari masalah. Bukan, ya jadinya ketika kita ketemu, kita ngobrol, jadinya malah tambah nggak enak gitu. Tapi setelah diterapi terus ibu kamu telepon, itu bagaimana? Ibu jadi lebih kalem. Wow. Jadi lebih kalem. Dan ini kan kebetulan anak saya itu kan dari dulu nggak boleh saya bawa ceritanya kan. Jadi saya titipin di rumah Solo sama ibu. Dan ketika anak saya libur ini, anak saya bawa udah 1 bulan, terus ibu cuma bilang, gimana Kin sama kamu, anak saya namanya Kin, gimana Kin sama kamu? Nggak apa-apa dia, oke, dia masih pengen di sini, biar dia di sini dulu ya, saya bilang gitu. Terus ibu saya cuma bilang, oke. Nah, memang banyak orang ya terapi ya, dengan mengubah diri ternyata kita juga bisa mengubah orang lain. Walaupun bukan itu tujuan utama terapi ya, bukan untuk mengubah orang lain, tapi kita mau mengubah diri sendiri. Nah, waktu itu ada loh seorang ibu gitu kan terapi,
karena dia udah nggak sanggup banget, anaknya bandel banget. Nah jadi dia takut emosinya berlebihan, nanti ngapa-ngapain tuh anak kan do harm ke anak itu. Akhirnya dia datang terapi. Datang terapi, wah dia lepasin dah emosi yang tertumpuk karena anaknya memang bandel banget. Udah pas terapi itu, tiba-tiba after terapi itu sebelum selesai itu dia ngomong gini, Bu Nat, kok saya dapat imajinasi nih Bu Nat, anak saya udah menjadi lebih baik. Wah, saya bilang, wah itu kalau misalnya itu terjadi syukurilah. Saya bilang, ya udah. Setelah selesai terapi dia bilang, Bu Nat, insight yang tadi saya lihat itu bener apa enggak ya? Saya bilang itu nggak tahu, kita buktikan aja. Nah ya udah, dia pulang, dia datang lagi di sesi kedua, itu kan kurang lebih seminggu. Dia cerita, kata dia bilang, Bu Nat amazing. Dia bilang, ini mukjizat atau apapun dia nggak tahu. Dia bilang, begitu dia pulang dari hipnoterapi, dia pulang ke rumah kan. Itu anak, itu bukan anak yang nice, anaknya masih kecil kan, itu nggak mungkin peluk, bilang mama, itu nggak mungkin, anaknya nggak nice. Nah, tapi begitu dia pulang hipnoterapi, karena waktu terapi itu kan dia udah forgive, dia minta maaf juga, dia udah buang semua emosi. Pas dia pulang sampai ke rumah, anaknya dia bilang nunggu di depan rumah, lari ke mamanya itu, ke dia, dan peluk, dia sampai nangis, dan bilang, it's amazing, ini kayak mukjizat. Nah, sejak saat itu katanya, anaknya jadi mau dipeluk sama dia, jadi nice sama dia. Nah, kadang kalau kita mengubah diri kita, entah kenapa ada yang berubah juga di sekitar kita. Bener Bu, iya. Ya kan? Iya. Karena batin kita ini kayak cermin. Contoh misalnya kita bercermin kan, kalau muka kita jelek ya hasilnya di cermin juga jelek. Tapi dengan kita make up mungkin lebih rapi, pas di cermin itu kita lebih baik. Nah ternyata batin itu juga seperti cermin. Kalau batin kita sudah lebih bersih, entah kenapa seperti cermin itu, sekitar itu juga menjadi lebih baik. Nah kamu merasakan itu waktu itu? Merasakan itu dan kayak kaget aja, ini sedahsyat ini ya efek hipno. Maksud saya gini Bu, selama ya kita bisa belajar self healing dengan menghealing diri kita sendiri, tapi nilai plusnya hipno ini adalah kita bisa kayak nyapu apa sih yang masih kesisa gitu, dan itu nggak disadari. Di alam sadar saya tuh saya nggak sadar, begitu di terapi baru keluar gitu. Termasuk kemarin ketika saya coba kan kemarin sempat ya Bu, saya ada sesi hipno juga sama Bu Nat itu, yang saya pengen bisa berenang dong Bu, gitu. Tapi yang keluar ternyata yang masalah ibu ini. Kamu takut air ya? Iya, waktu itu ya? Saya takut air, saya diminta di hipno supaya saya bisa berenang. Kamu gitu takut kan. airnya kan waktu itu berlebihan ya? Cuci muka aja gimana? Jadi kalau keramas tuh kan umumnya orang keramas kan diguyur air gitu kan, kena muka. Itu saya takut. Jadi kalau diguyur air saya selalu kasih di bagian belakang rambut. Jadi muka ini nggak kena. Karena kalau muka kena kenapa? Takut, jadi kayak berasa nggak bisa napas. Nah terus satu lagi Bu, kalau misalnya saya berendam di air lewat dada aja, kalau di bawah di perut ini masih aman, tapi kalau udah lewat dada tuh rasanya udah kayak ngap nggak bisa napas gitu. Dan kemarin setelah sesi sama Bu Nat, saya coba berenang, saya udah berani di kolam yang dalamnya itu 1,5 meter. Udah belajar napas saya, nyelam. Berarti palanya kamu udah selemin berani di air itu? Iya, itu saya amazing juga. Udah bisa, udah berani? Udah berani kena air, udah berani nyelam sekarang. Wah, hebat banget. Nah, memang hasil terapi itu ya, hipnoterapi itu amazing. Jadi banyak orang kan bilang gini, aku udah terapi nih, misalkan tentang anger. Jadi aku harus sabar. Jadi dia nahan kayaknya. Karena aku udah terapi, aku harus sabar. Nah, gitu kan. Nah, hasil hipnoterapi itu enggak. Jadi hasil hipnoterapi itu kalau kita udah buang semuanya, sampai kita sendiri bingung, loh aku ini kan pemarah, harusnya aku marah. Mana marah aku? Siapa yang nyariin? Mana marah aku? Sama kan kamu nyariin, mana takut aku? Kok udah gak takut? Nggak berasa takutnya sama sekali, saya juga heran, bener. Itu makanya amazingnya kita melakukan hipnoterapi ke orang lain atau ke diri sendiri. Makanya seneng banget jadi hipnoterapis, karena kadang denger perubahan kayak gitu itu kan amazing banget. Karena kita merasa sudah membantu dia, dan dia pun jadi hidupnya menjadi lebih baik. Nah, berarti kamu dengan masa lalu seperti itu, dan saya yakin banyak banget di luaran sana nih, mungkin teman-teman yang dengerin juga punya masa lalu yang kacau dah, buruk banget. Nah, nasihat kamu karena kamu pernah memiliki masa lalu yang juga dari broken home, orang tua berantem terus, sampai kamu buset banget ya, self harm sampai jedotin kepala ke tembok gitu kan, sampai pukul-pukulin diri, itu kan merusak banget, maksudnya menyakitkan banget, mengerikan banget sebenarnya sih. Kalau ingat mengerikan banget. banget. Loh.
serem banget. Serem. Kalau misalnya momen itu di videoin mungkin merinding orang nonton gitu kan. Nih gila nih orang kenapa nih, serem banget gitu kan. Nah, itu dulu Bu Nat, kalau pergi saya kalau pas kumat bisa pergi kemanapun saya mau. Saya nggak mau ngabarin siapapun. Oke. Jadi ngeri. Ngeri. Nah, kamu pernah mengalami hal itu, lalu kamu sudah mengalami perubahan, bahkan menjadi lebih baik, bahkan mau membantu orang lain juga yang seperti itu. Nah, pesan kamu atau hal apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin nih saat ini gila hidupnya kacau banget, mungkin masih self harm, mungkin perkawinannya hancur, perkawinan orang tuanya hancur, lagi bersedih banget. Nah, kamu sebagai, ya kita bisa bilang kamu survivor ya. Nah, hal apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman? Pertama, yakini bahwa kamu jangan pernah merasa sendirian, karena sejatinya masalah hidup kita itu di sekeliling kita tuh sebenarnya ya itu aja sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang ditakdirkan punya masalah, dia jadi anak broken home. Mungkin di satu sisi lain ada orang yang ditakdirkan dia punya masalah dengan keuangan misalnya. Jadi masalahnya aja yang beda-beda, tapi tetap aja semua manusia tuh sebenarnya dilahirkan dengan masalah yang harus dihadapi dalam hidupnya. Dan ketika kamu mengalami itu, jangan pernah merasa sendirian. Itu, jadi kamu nggak pernah sendiri. Ketika kamu merasa sendiri, please cari pertolongan. Siapapun orang yang kamu percaya, ke profesional boleh, ke teman juga boleh, tapi yang penting kamu nyaman. Oke. Gitu. Dan di IG kamu misalkan ada orang-orang yang seperti itu, maksudnya aduh aku lagi bermasalah banget, aku butuh teman banget, itu bisa ya ke IG kamu ya? Bisa Bu. Oke, IG-nya apa? Kasih tahu mungkin teman-teman kan saat ini, aduh butuh banget untuk ngobrol. Berarti ke IG-nya mana? Oh ini nih ya. Bu, @ayuangling. Oh, ketutupan rambut. Ketutupan rambut. Nah, ini jadi teman-teman, ayo get help. Kita bisa punya support system. Support system itu adalah orang-orang yang pernah mengalami dan pernah mengalami kesembuhan juga. Itu namanya support system. Saya selalu bilang, kalau kamu mau bicara atau mau get help, carilah orang yang sudah pergi dan dia sudah kembali. Nah, berarti dia udah pergi, dia udah tahu jalan pulang. Berarti dia udah pernah mengalami dan dia sudah mengalaminya itu dengan selamat. Nah, jadi jangan bertanya ke orang yang pergi aja belum, apalagi dia mau pulang. Dia nggak akan ngerti, dia akan nanti malah bikin kamu ngerasa, ih kamu tuh terlalu aneh, ih lebay deh kamu, terlalu emosi. Nah, kita nggak butuh tuh kata-kata kayak gitu. Ketika kita lagi menderita, kita butuh kata-kata dari orang yang ngerti kita. Nah, orang itu bisa ngerti masalah yang kamu hadapin kalau dia udah pernah pergi dan dia udah pernah kembali. Dia pernah ngerasain itu dan dia sudah menyembuhkan diri dia sendiri. Sehingga penting banget kita selektif sih untuk sharingkan masalah kita ke siapa, itu penting banget. Nggak boleh, jangan ke sembarang orang. Dimana ketika kita sharingkan harapannya bahwa ucapan orang itu bisa menyembuhkan kita, malah membunuh kita, maksudnya membuat kita malah semakin terpuruk. Nah, jadi teman-teman kalau ada masalah, mau sharing, mau apa, yuk kita saling terkoneksi. Salah satunya bisa ke IG-nya Mbak Ayu ini, supaya kita bisa berada di sebuah support system yang saling mendukung. Nah, terima kasih banget loh Mbak Ayu atas sharingnya. Sama-sama Bu Natali. Bye-bye.